Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naomi Hotmauli Rumapea dengan NIM 4112201145. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Equity Analysis Report pada PT Nusa Raya Cipta. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Untuk poin-poin yang akan saya jelaskan, yang pertama itu adalah profil perusahaan, ada sektor perusahaan, proses bisnis, ekonomi makro, ada analisis keuangan, ada analisis rasio, ada analisis horizontal, valuasi saham, economic value added, financial distress, dan yang terakhir ada rekomendasi. Pada poin yang pertama itu profil perusahaan. PT Nusa Raya Cipta memiliki kode saham NRCA, merupakan sebuah perusahaan yang terbuka yang beralamat di Graha Cipta Building lantai 2 di Jalan DI Panjaitan nomor 40 Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 September 1975, yang bergerak di berbagai bidang usaha, termasuk konstruksi, perindustrian, perdagangan, jasa perbengkelan, dan pengangkutan. Selain itu, PT Nusa Raya Cipta juga menjalankan usaha penunjang di bidang investasi. PT Nusa Raya Cipta memiliki visi menjadi perusahaan konstruksi terkemuka, terpercaya, dan berwawasan lingkungan. Untuk visinya sendiri itu memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menyediakan produk berkualitas dengan memperhatikan aspek K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dan juga lingkungan. PT Nusa Raya Cipta memiliki budaya atau kebijakan perusahaan yang dimana terdiri dari menyediakan produk berkualitas sesuai dengan persyaratan pelanggan, efisien dan efektif dalam bekerja, dan yang terakhir, ada perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. PT Nusa Raya Cipta juga memiliki tata nilai perseroan yang dimana selaras dengan visi dan misi pada PT Nusa Raya Cipta. Ada 3 tata nilai perseroannya. Yang pertama ada trustworthiness, artinya selalu dapat dipercaya dan diandalkan. Kedua adalah strive for excellence, artinya senantiasa berusaha untuk mencapai hasil yang terbaik bagi para pemangku kepentingan. Dan yang terakhir adalah customer focus. PT Nusa Raya Cipta senantiasa mengutamakan kepuasan pelanggan. Nah, budaya perusahaan termasuk mengacu pada nilai-nilai budaya pada PT Surya Semesta Internusa Tbk, yang merupakan entitas induk PT Nusa Raya Cipta. Untuk daftar keanggotaan Asosiasi Industri, PT Nusa Raya Cipta tergabung pada Asosiasi Kontraktor Indonesia, Asosiasi Emiten Indonesia, Perkumpulan Pengusaha Konstruksi Integrasi, dan Kamar Dagang Indonesia. Kemudian untuk komposisi kepemilikan saham, eh, saham terbesar dipegang oleh PT Surya Semesta Internusa yang dimana entitas induk pada PT Nusa Raya Cipta. Dan yang terakhir adalah masyarakat. Untuk poin selanjutnya, ada sektor dan subsektor. Sektor konstruksi merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi suatu negara. Di Indonesia, sektor ini berkontribusi signifikan terhadap PDB dan menciptakan lapangan pekerjaan. Sektor ini mencakup berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pembangunan fisik, baik infrastruktur maupun bangunan. Dan pada PT Nusa Raya Cipta memiliki subsektor, yang pertama itu ada gedung komersial. PT Nusa Raya Cipta menjalankan kegiatan usahanya yang mencakup bidang konstruksi gedung, tempat tinggal, perkantoran, dan perbelanjaan, dan sebagainya. Kemudian pada infrastruktur, PT Nusa Raya Cipta melakukan pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung, konstruksi jalan raya, jembatan, dan jalan layang, dan lainnya. Kemudian, poin selanjutnya adalah proses bisnis, yang dimana PT Nusa Raya Cipta memiliki 4 poin penting proses bisnis. Yang pertama adalah perencanaan, strategi, dan anggaran, yang dimana perencanaan strategi dan anggaran ini dapat berdampak pada penetapan biaya, penetapan rencana strategis. Kemudian ada pembangunan bisnis dan proyek, yang akan berdampak pada penjualan penawaran jasa,
kelengkapan administrasi dan perizinan perusahaan, transportasi informasi, dan dukungan operasional. Yang ketiga adalah proses bisnis operasional, yang dimana akan berdampak langsung pada kelancaran operasional. Yang keempat adalah proses bisnis pelaporan, yang akan berdampak pada input data dan juga menerima laporan. Poin selanjutnya adalah ekonomi makro, yang terdiri dari ekonomi global, ekonomi lokal, dan tinjauan persaingan industri. Untuk ekonomi global sendiri, menghadapi berbagai tantangan pada tahun 2023. Yang pertama adalah kenaikan suku secara agresif oleh The Fed dan bank-bank sentral negara lainnya sebanyak 4 kali menjadi 5,25% sampai 5,50%. Kemudian ada tekanan geopolitik akibat konflik antara Rusia dan juga Ukraina yang menyebabkan gangguan pada rantai pasokan global. Untuk ekonomi lokal sendiri, Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang relatif baik pada tahun 2023, meskipun di bawah tekanan global. Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,05% pada tahun 2023. Kemudian untuk tinjauan persaingan industri, industri konstruksi di Indonesia mengalami perlambatan pada sektor swasta, dengan banyak proyek yang ditunda hingga tahun berikutnya. Namun PT Nusa Raya Cipta tetap berhasil memperoleh kontrak baru dan meningkatkan pendapatan sebesar 2,92 triliun dan total order book mencapai 6,05 triliun. Saya lampirkan beberapa emiten di sektor yang sama dengan PT Nusa Raya Cipta. Yang pertama itu ada PT Adikarya Terbaik, PT Wijaya Karya, PT Pembangunan Perumahan, dan PT Total Bangun Persada. Berikut ada analisis keuangan. Kita akan berfokus pada PT Nusa Raya Cipta. Di sini saya lampirkan laporan keuangan pada PT Nusa Raya Cipta yang dimana analisisnya terhadap total aset menunjukkan fluktuasi dengan nilai tertinggi di tahun 2022 sebesar 2,45 triliun. Namun perusahaan masih mempertahankan kestabilan aset lancarnya dengan rata-rata 2 triliun yang menunjukkan likuiditas yang baik. Untuk hutang atau ekuitas itu sendiri, total hutang relatif stabil di kisaran 1,1 sampai 1,2 triliun, yang menunjukkan manajemen utang yang baik. Namun, ekuitas PT Nusa Raya Cipta sedikit menurun dari 1,22 triliun pada tahun 2019 menjadi 1,19 triliun pada tahun 2023. Untuk kinerja operasional sendiri, PT Nusa Raya Cipta menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang signifikan setelah periode menantang. Dan meskipun margin laba operasi relatif rendah, perusahaan menunjukkan peningkatan laba operasi yang signifikan pada tahun 2023. Berikut analisis keuangan pada PT Adi Karya, yang dimana pendapatannya meningkat dari 15,3 triliun pada tahun 2019. Namun, peningkatan beban pokok penjualan juga menandakan perusahaan menghadapi tantangan dalam mengendalikan biaya produksi. Kemudian ada PT Wika, ada PT Total Pembangunan, ada Pembangunan Perumahan. Kemudian ada analisis rasio terhadap likuiditas, aktivitas, probabilitas, solvabilitas, dan nilai pasar. Yang dimana PT Nusa Raya Cipta menunjukkan likuiditas yang sangat baik dengan current rasio quick dan quick rasio yang konsisten di atas 1,95. Kemudian PT Nusa Raya Cipta juga memiliki perputaran persediaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan PT Total Bangun dengan angka inventory turnover di atas 2.000. Sehingga berdasarkan analisis rasio dari kelima perusahaan, urutan terbaik untuk investor ditentukan berdasarkan performa yang paling konsisten dan positif pada rasio-rasio utama, yang dimana PT Nusa Raya Cipta menduduki urutan pertama karena perusahaan dengan stabilitas likuiditas dan solvabilitas terbaik, serta profitabilitas yang cukup konsisten membuatnya menjadi pilihan yang sangat baik untuk investor yang mengutamakan stabilitas jangka panjang. Kemudian ada analisis
komparatif horizontal, common size, dan vertical trend. Yang dimana ada 3 laporan, laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan juga laporan arus kas. Kemudian poin selanjutnya ada free cash flow, yang dimana valuasi saham berdasarkan free cash flow merupakan metode yang mengukur nilai intrinsik perusahaan dengan mendiskontokan proyeksi arus kas bebas masa depan ke nilai sekarang. Analisis ini memberikan gambaran mendalam tentang nilai perusahaan yang didasarkan pada kemampuan untuk menghasilkan kas secara berkelanjutan. Dan dengan metode valuasi saham free cash flow, itu nilai intrinsik saham PT Nusa Raya Cipta dihitung sebesar 2,478 miliar dengan membandingkan nilai ini terhadap kapitalisasi pasar saat ini. Investor dapat menentukan apakah saham perusahaan under value atau over value. Poin selanjutnya ada economic value added, yang dimana PT Nusa Raya Cipta memiliki economic value added yang positif dan juga wage average cost of capital-nya sebesar 9,63%, yang menunjukkan bahwa PT Nusa Raya Cipta pada tahun 2023 itu menciptakan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan modal dan pengelolaan operasi bisnis. Dengan EVA yang positif, PT Nusa Raya Cipta berada pada posisi yang baik untuk menarik investasi dan memberikan imbalan hasil yang kompetitif kepada pemegang sahamnya. Kemudian untuk poin financial distress jet score, yang dimana PT Nusa Raya Cipta memiliki jet score akhirnya itu sebesar 5,592. Dengan hasil interpretasi, jet score di atas 2,67 adalah sangat sehat dan kemungkinan bangkrutnya sangat kecil. Sehingga PT Nusa Raya Cipta ini memiliki kondisi keuangan yang kuat didukung dengan modal kerja yang tinggi, laba ditahan yang substansial, EBIT yang positif, rasio ekuitas terhadap utang yang baik, dan manajemen keuangan yang efisien. Nilai jet score yang tinggi menunjukkan bahwa PT Nusa Raya Cipta sangat aman dari resiko kebangkrutan saat ini atau dalam waktu dekat. Poin yang terakhir adalah rekomendasi. Rekomendasi untuk investor berdasarkan EVA yang positif sebesar 170,75 miliar, investor dapat mempertimbangkan untuk menahan saham NRCA jika bertujuan untuk investasi jangka panjang, karena perusahaan memiliki potensi menciptakan nilai lebih tinggi pada masa mendatang. Namun tetap memperhatikan kinerja selanjutnya atau tetap memantau. Kemudian untuk manajemen, perlu meninjau kembali struktur modal perusahaan. Dan untuk rekomendasi pemangku kepentingan lainnya kepada pemegang saham dapat mengawasi kinerja perusahaan dalam mengurangi biaya modal utang dan meningkatkan profitabilitas proyek untuk memastikan nilai investasi mereka terus meningkat. Kemudian untuk regulator dapat memfasilitasi perusahaan, dan yang terakhir pada mitra bisnis dapat bekerja sama dengan perusahaan untuk mempercepat penyelesaian proyek sehingga meningkatkan peran aset. Kesimpulan yang dapat saya ambil bahwa PT Nusa Raya Cipta itu merupakan PT yang baik, sehingga untuk investor yang ingin dapat menahan sahamnya pada PT Nusa Raya Cipta jika bertujuan untuk investasi jangka panjang. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan memberikan wawasan kepada kita semua. Terima kasih.